Tapi saya nggak bisa bahasa Batak juga ini. Sama, saya pun nggak tahu. Bisa saya bahasa Batak. Indonesia aja lah kalau nggak bisa. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Itu dia kamu ulang. Auma, nedok kondison. Pemuja Naga Sian Lubuk Raya. Naga Lubuk Raya. Itu dia kamu. Pemuja Datuk Naga Lubuk Raya. Sian Lubuk Raya. Nah. Enggak, maaf Pak. Ini gini nih. Kita kan tahu dari warga-warga yang ada di sana tuh ujung kampung. Bahwasannya ada ya bapak lah termasuk. Saya merinding. Merinding saya ini. Kekuatan energinya kok tiba-tiba terasa nih. Gini. Ini maksudnya ada apa Pak? Kok ada patung naga ada sekitar 3 ini? Ini apa maksudnya Pak? Bahasa hitam kita. Asal mengerti do bahasa Batak. Dia nggak ngerti bahasa kamu, saya. Bapak nggak ngerti bahasa saya? Nah, mengerti aku bahasamu. Oh, dia ngerti bahasa saya. Saya nggak ngerti bahasa dia. Begini Pak ya, begini. Saya kan tahu dari orang-orang Pak, bahwasannya Bapak ini kemana-mana. Apa ini namanya? Saya pun kurang tahu Pak. Oh, Oma warna nedokon. Awak logat. Saya logat. Kan Gunung Lubuk Raya. Saya logatnya, dia Bataknya saya nggak. Sama maksudmu itu son. Nagok mengganggu aku. Sana aku tadong do panggiduanmu itu aku. Nah, kita ada apa tujuannya kenapa mengganggu saya? Ya sedikit. Gini Pak. Nah, saya kemari itu ada tujuannya itu sebetulnya mau mengecek. Nah, Bapak ini ada dapat laporan dari warga bahwasannya Bapak ini sedang melakukan ritual-ritual. Nah, Bapak ini sebetulnya ritual apa? Ay imat dong, ritualku di son nama muja homa nagaon. Naon na penguasa ni Gunung Lubuk Raya don. Oh, ingin menguasai. Dia memuja Datuk Naga penguasa Gunung Raya. Jadi Pernah dengar nggak Gunung Raya itu Mas? Saya pun nggak pernah tahu. Gini Pak, yang Bapak puja itu tujuannya apa gitu? Tujuannya loh? Ya tujuannya memperdalam ilmu matong. Ilmu. Kita sedikit tahu bahasa Batak nih jadi. Nah, mau lo mengerti yang bahasaku. Gini Pak. Memuja ilmu Datuk Naga. Ini apa? Patung emas. Ini emas, patung emas. Iya, Allah, emas matongon. Oh, Allah itu emas iya. dong. Allah itu iya. Emas nih kerajaan di Gunungon. Kerajaan di Gunung Raya. Pernah Kerajaan nggak di kerajaan Gunung Lubuk Raya? Raya? Gunung Lubuk Raya. Pernah tahu? Saya nggak pernah tahu. Gini Pak, warga sekitar daerah sini ujung kampung sana itu resah bahwasannya Bapak itu sering ritual seperti ini. Kayaknya kampung ini mau dijauhkan dari kesyirikan seperti ini. Nah bisa. Jadi yang godong dona keberatan di kampungon, Roma tuau menghadap. Ayah hajutnya lahi. Bukan masalahnya mau menghadap Bapak kalau mereka nggak senang. Nah, mereka itu ini kan tahu bahwasannya ini syirik Pak, tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aina buat tetong nasirik, sangat naso sirik pokoknya. Tahu bahasanya ini. Sama, saya pun nggak tahu. Karejokku, ahakku. Hah? Bodoh nasirikmu sang nasirikmu. Bodoh nasirik tuau. Sirik itu urusan saya. Tuh. Oh, berarti sirik itu urusan Anda? Urusanku matongi. Nah, walaupun ini urusan Anda, Pak. Saya mau tahu. Apakah harus tiap malam itu ingin memuja suatu makhluk yang tidak bisa memberi kenikmatan dunia? Ini kan tidak memberikan kenikmatan dunia. Oh, lidok kok kodang memberi ini mo. Asubo to sa ani.
perdukun ini. Jadi Oma kebangga aku. Isoma sembunyi hati-hatiku. Jadi gua sebut larang-larang om mau. Saya gini Pak, saya tidak melarang Bapak mau belajar ilmu siapapun. Kalau ini udah namanya ilmu kesyirikan, lari dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya agamanya Kayak apa? songono, ma diajar kong guruku tuau. Songono, masuk roh aku. Jadi gua sama aku larang-larang ommu. Siapa rupanya gurunya Bapak? Anak, nah pola perlu boto ommu guruku. Jadi mulu nak ke barat, kamu tuau. Perlu urua. Aku hantap kamu ison. Saya hantam kamu. Jadi mulu nak keberatan do kamu tong. Asa hantap kamu, asa butuh kamu kekuatan nih. Ilmuku sangat sadia kan. Saya bukan menantang Bapak, saya bukan mau mengajar Bapak, tapi saya kan kemari kan cuma mendapatkan perintah, minta bantuan mereka ini bahwasanya kalau bisa Bapak ini jangan ini. Mereka takut Pak, mereka jalan kemari aja ini takut loh Pak, padahal ini jalan umum loh. Ayo kematu kamu. Unak pola roh kamu itu son menjalaki masalah tuau. Tago na mamuli kamu, mulak mamu tuh tamu nu. Unak pula jadi kona hamun no sianau, kona pukulan na berbahaya. Mulak mahamu. Sayang, saya bisa saja pulang. Sebelum Bapak itu memang betul-betul mau memang berhenti aja yang kayak gini Pak. Mahudok, kona semua nih do. Tengoklah, ini ritual yang kayak mana coba yang coba begini. Nah, ini ritual-ritual yang kayak mana coba? Ada nggak menguntungkan bagi Bapak? Nah, maluau mandokoni itu ho, arana hal langdang mengerti ho, mengerti ho. Ya saya nggak ngerti ritual Bapak ini apa, yang penting kayak gini-gini bagi saya ini syirik semua. Imat tom, jadi maluau mandokon, omma ritualku, omma persembahaku, akka itu begu-begu nadong di Gunung Lubuk Rayaon. Bukan masalahnya ini Gunung Raya, Lubuk Raya, tapi ini kan mereka ini semua takut dengan kesyirikan Bapak ini. Mereka tuh mau kampungnya tuh bersih, tapi karena ada Bapak yang seperti ini, memuja katanya apa nih namanya nih? Naga Raya. Wah, saudara-saudara, la ilallah. Wah, dapat mengganggu aku kamu di sana. Jadi aduh, mengganggu aku habisan. ini tangan saya seperti disedot naga. Kamu jangan, aduh ya Allah. Jangan main-main tua ube. Aku butuh kamu udah kuat aku sangat nabuah. Roh kamu tuh son dengan habisan, aku mengganggu aku. Pantas betul kata orang-orang sini. Nah, Orang sini banyak celaka dengan patung tersebut. nalan yo nih. Bapak seharusnya bisa berpikir, mereka itu warga sini baik-baik. Saya datang kemari bukan sombong, saya kemari itu bukan mau mengajar Bapak, tapi mementingkan Bapak. Mahudokon nak itu mulak mahabudenggan. Unak sanga kona jurus ilmuku kamu nu. Bapak jangan anggarkan ilmu Bapak, kasihan orang-orang yang mau lewat aja kasihan. Takut mau lewat ke masjid ujung sana tuh takut. Indah nama anggar, kon cuman on daerah ke kuasaku do. Ini bukan kekuasaan Bapak, Kasih butuh kamu. gak ada surat tanahnya ini. Ada yang besok ke kuasaku mulu piu naron akka pengguni ni akka gunungon meron. Malatuk mahamu. Nah cuma abin na ahada pero aku memerek kamu lau mahangulak. Ulak mahamu jolo, ulak mahamu. Ulak mahamu, unak sanga. Saya nggak akan pulang. Unak sanga kono. Saya diberi ini mandat sama masyarakat sini. Atau nganggo songoni. Wah ngodenok mahulok ko tuamu. Nah, dari mo ma jolo. Sada kinang-kinang siya na udah. Nah, ilok kamu. Bakar! Awas! Hati-hati! Marah besar itu Mas. Marah besar itu. Tumbang semua. Marah besar. Allah Akbar. Marah besar dia, Mas. Marah besar. Kayaknya bukan orang-orang sembarangan aja.
Ini bukan orang sembarangan itu. Itu bukan orang sembarangan itu, Master. Cakapnya. Itu bukan tandingan kita. Kekuatannya sangat dahsyat ya. Aduh. La ilaha illallah. Master, kita lebih baik kembali saja lah. Itu gila, kekuatannya luar biasa loh. Gila. Kita ala loh kekuatannya. Ulak mahamu, kurang bijak sambil mengabuk dia. Akan cek dari mana kekuatan ini berasal. Ulak mahamu. Emangnya gua hak kudamu. Emuja aku dua muro tu son. Ha? Boto kamu do, digi kamu do. Itu menyerang, Master. Itu Master. Itu menyerang. Itu Master. Menyerang, Master. Menyerang, Master. Tahan, Master. Tahan. Master. Tahan, Master. So, hentikan. Dia memuja Datuk Naga berasal dari Gunung Lubuk Raya. Semua keilmuan itu ada di patung itu. Oh, Jadi tiba-tiba patung itu bisa menyerap sukma Ulak siapapun. mahamu, unang bebahak kamu kata Kalau saya rasakan ini di dalam patung itu, di ininya itu, nah ini kan gini betul, ini kan kepala naga semua tuh. Ini kayak ada sukma. di dalam itu ya. Nah, mulak mahamu, mulak. Jadi kayak Unang bejadi. gentong-gentong gitu ya. Kamu dia. Mulak mahamu Tapi dah. saya nggak tahu sukma. Kita suruh pergi tuh, mulak-mulak. Sebentar. Sebentar, Mas. Oke. Baik, saya mundur. Mulak mah, mulak. Udah. Padahal Mas Anu, padahal. Ya. Ada. Gila. Dia ada di padepokan mungkin. Tidak, dia bersama aku. Dia di mana sih nggak tahu. Kenapa alat dia tinggal? Kenapa dia tidak membangunkan? Kamu santai dulu. Siap, baiklah. Baik, aku akan mengikutimu. Karena perkataanmu tidak boleh aku lawan. Aku tidak menyangka, saudariku. Kita bertemu lagi. Tapi jika kau turun, berarti ada yang genting. Ada apa sebenarnya? Aduh, ya Allah. Kamu jangan terlalu panik. Tapi aku... Kondisimu belum terlalu sehat. Tapi kenapa aku bisa pingsan? Apa yang menyerangku? Aku merasa ada seperti serbuk yang menjatuhi wajahku. Tiba-tiba aku terjatuh. Dan aku kan tidak memanggilmu. Kenapa kau turun tiba-tiba? Bukankah yang menjadi referensimu sudah turun? Iya, tapi... Ya, seharusnya kami turun kembali. Karena sudah terlalu lama juga kita tidak turun, kan? Iya benar, tapi kita tidak bisa mengikut campuri urusan Kang Mamas lagi. Kita harus mengurusi diri kita sendiri. Jikapun kau turun, kau tidak boleh bertemu dengan Kang Mamas. Oke? Yaudah, ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Maksudnya, ayo kita berbukan. Ngomong-ngomong, kau sedikit kurusan. Ada apa? Apakah banyak beban di sana? Yang kurusan ini bukan saya, Jadi, tetapi badannya. oh, Bater Dwi, saya kira kamu. Yaudah, yuk kita cari tempat aman. Karena ribut di sini. Tapi saya rasa mau pingsan lagi. Sebenarnya kita bisa minta tolong Master Dede untuk megangkan. Astagfirullahaladzim. Cara kerjasamanya Master Dede. Master Dede, boleh pegangkan kamera saya sebentar? Sini. Iya Master Dede, pegangkan sebentar Master Dede. Saya udah lama gak ketemu saudari Kendut.
Nah, ini. Pastor Dede, kamu mendengar saya atau tidak? Iya. Nah, pegangkan sebentar. Terima kasih. Sudah. Kita harus cari tempat aman karena kita ada bagong. Payah nanti. Oh iya. Kita harus sembunyi. Kita cari tempat tersembunyi ya, saudaraku. Dari kenapa kita tidak bisa diketahui oleh mereka semua, karena kamu ingat kan perjanjian itu. Jadi kita cari tempat yang aman aja. Tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan saya. Tidak ada yang boleh. Oh, ini pojok tempat kamu mas, salah. Saya kenapa lemes banget? Hah? Kenapa Mas Rizky? Kenapa? Kenapa rupanya? Kenapa? Ada masalahnya Indah? Kita duduk sini aja Mas Rizky yang suka mengganggu. Tadi kamu mengeluarkan apa? Ya Allah. Sebenarnya ada apa? Tolong jelasin. Aduh, salam sih lemas. Kenapa sih bisa tiba-tiba pingsan dan apa serbuk kita yang menimpa mata saya tadi? Kepada Mbak Terulan. Dan kamu kenapa tiba-tiba turun? Sebenarnya Mbak Terulan tercuma. Apa? Kok bisa? Siapa dia? Kita cari. Ayo. Bantu Sabar. Ayo Mas Regnut. Mbak Terulan nggak boleh dalam bahaya. Dia tidak memiliki apapun. Kamu sabar. Saya belum bisa menjelaskannya Indah. Baiklah. Mbak Terulan terculik oleh satu manusia jahat karena dia mengira Mbak Terulan adalah Dewi Lanjar. Dia apa buta? Makanya saya turun karena saya tidak mau Mbak Terulan menjadi sasarannya. Sedangkan Dewi Lanjar sedang bertugas di atas. Berarti penculik itu kenal kita. Dia tahu Dewi Lanjar. Dia sudah lama mengintai kita. Tapi kenapa dia bisa salah sasaran? Apa dia bodoh? Kan bisa. Dia terlalu nafsu dan dia terlalu amat menginginkan Dewi Lanjar sehingga Mbak Terulan yang dibilang mirip oleh Dewi Lanjar ialah yang diambil. Benar. Kan Dewi Lanjar sama Mbak Terulan 11-12. Tapi kan beda Mbak Ter. Mbak Ter, saya biasa ngomong sama Mbak Ter Dwi. Tapi beda saudariku. Memang beda. Hanya kita yang tahu beda. Menurut penilaian mereka seperti itu. Tapi kan Dewi Lanjar terasa auranya. Sedangkan Mbak Terulan tidak memiliki aura apapun. Sudah saya katakan, dia terlalu nafsu dan dia terlalu amat sangat menginginkan dia. Sehingga Berarti yang mirip pun menjadi korbannya. dia hanya melihat wajahnya. Iya. Berhati-hatilah. Sebenarnya banyak perbedaan Dewi Lanjar dengan Mbak Terulan kalau diperhatikan secara detail. Mbak Terulan itu gendut dan lebih pendek. Sedangkan Dewi Lanjar tinggi dan lebih putih. Tapi siapa saudariku? Siapa yang memusuhi kita lagi? Kenapa? Setiap kali para saudari-saudariku ingin turun, selalu mengikut masalah ke sini. Ada apa ini? Kita juga tidak tahu. Namanya hidup tidak ada tanpa masalah, Yunda. Apa dia? Dulu, karena Saya kepikiran Mbak Terulan. Mbak Terulan itu penakut. Dia takut gelap dan dia takut kalau ada orang jahat. Dia selalu menjerit dan memanggil saya. Dan dia aja kalau di gelap-gelapan kami membuat video ini, pasti dia nempel ke saya. Deket kali mengambil video ini.
Oh, bagaimana dia sekarang? Sabar. Nanti kita cari. Karena saya juga masih menyelidiki siapa orang yang menculik itu. Kalau dari segi mempunyai dia keilmuan cukup kuat, karena senjata tajamnya ada di serbuk putih. Serbuk putih. Mbak Terulan menceritakan saya bahwasanya dia melihat ada yang menyusup padepokan berpakaian hitam-hitam dan dia menggunakan selendang seperti ini, warna kuning. Maka dari itu saya turun. Berarti ada hubungannya dengan kau dan Dewi Lanjar? Iya. Kenapa dia bisa sampai sini? Tidak tahu saya. Mungkin sudah terlalu lama dia mengintai kita dan mungkin baru ketahuan, atau mungkin dia tahu bahwa Dewi Lanjar sudah turun. Berarti dia baru mendapatkan informasi kita semua. Astagfirullahaladzim. Dan masalah ini tidak boleh disangkut pautkan dengan masalah padepokan. Karena sudah ada perjanjian dan saya juga sudah berjanji kepada Kang Mamas. Jika saya ingin membuat video atau konten-konten tentang Halu, tidak boleh dicampur adukan dengan Kang Mamas. Karena Kang Mamas tidak ingin lagi menghadapi omongan-omongan pedas dari netizen. Iya kan. Saya lemes kalau begini, nyari Mbak Terulan kemana? Kamu udah dapat belum titik posisinya? Kamu sabar dulu, karena saya masih mencari tahu. Tapi kamera ini sepertinya merekam kejadian itu. Karena pada saat saya bertugas dengan Mbak Terulan, tiba-tiba ada serbuk putih menjatuh muka saya. Dan tiba-tiba kamera ini, waktu saya disadarin kamu, kamera ini masih hidup, toh? Berarti kamera ini menyimpan atau merekam kejadian Mbak Terulan diculik. Coba nanti kamu lihat. Karena mungkin ada suara-suara aneh. Ya, benar. Berarti saya bisa melihat ini, merekaman ini, dan saya pastikan dari mana itu. Karena handphone ini biasanya bertahan semalaman itu dia akan mati. Tapi pada saat kamu datang tadi, mungkin tersapu oleh selendangmu dan dia hidup. Dan tiba-tiba Mbak Terulan udah nggak ada. Karena kalau tidak ada itu, payah. Terima kasih sudah dikenal. Kau sudah membantu kan tiba-tiba kau turun begitu saja. Tidak apa-apa. Mungkin sudah saya akan juga saya turun. Sudah terlalu lama saya di atas dan mungkin saya kangen. Saya merindukan tentang padepokan yang mana dulunya saya juga sering bertugas, walaupun saya tidak terlihat, tapi saya di raga ini, tapi saya nyaman. Dan saya dikenal. Sekarang cerita padepokan sudah berbeda. Kita sudah terpisah dan urusan kita adalah urusan-urusan yang goib dan yang dikatakan oleh netizen halu. Itu yang menjadi urusan kita. Sedangkan urusan yang nyata itu akan menjadi urusan Kang Mamas. Jadi ingat sudah kenal, kita harus menyelesaikan masalah kita sendiri. Dengan bersatu kita pasti bisa. Dan untuk Mbak Terulan, Kita akan cari. Saya akan berusaha membantunya. dan Dewi Lanjar juga harus segera turun. Kita harus bersama-sama. Saya khawatir sekali dengan Mbak Terulan. Kamu sabar. Karena dia itu sangat penakut dan dia sangat ketakutan. Saya tahu. Tapi mungkin kalau kita bersatu melawan musuh-musuh, mencegah. Baik, Terus selesaikan. baik kalau begitu. Kalau begitu kamu melanjutkan perjalananmu, namun mungkin malam ini tidak bisa terlalu lama dulu. Nanti saya akan balik lagi. Yang penting kamu sudah selamat dan kamu sudah di padepokan. Kamu aman, lalu Mbak Terulan akan saya selidiki dan mencari tahu tentang siapa yang mencuri. Lalu kamu akan kemana? Saya tidak kemana-mana. Saya tetap ada di sini. Baiklah. Saya mungkin akan lebih sering turun untuk membantu. Karena saya mungkin agak berbeda dari Bunda Ratu Semekar dan mungkin sebenarnya.
karena kalian sudah berpakaian yang berbeda. Kamu ingin juga berpakaian seperti ini? Saya tidak mau. Saya lebih nyaman seperti ini karena pakaian sebenarnya saya juga bukan seperti ini. Ya benar. Pakaian sebenarnya kamu bukan seperti ini. Tapi ketika saya turun memakai baju ini, maka selamanya saya akan memakai baju ini. Baiklah, tapi saya tidak mau. Kau menyukai warna merah dan warna kuning. Jika kau ingin, aku memiliki pakaian seperti ini yang berwarna merah. Tapi kau pikirkan saja dulu. Tapi jika kau ingin, silakan gunakan itu. Mungkin netizen akan lebih mengenalimu dengan karakter seperti itu. Karena kalau seperti ini, kalau di bumi, pakaian ini adalah pakaian seorang penari. Jatil. Saya tahu. Dan saya Tidak menyukai jatil, kan? Kamu tahu itu. Saya tidak menyukai jatil bukan karena saya benci oleh oknumnya, tidak. Saya tidak menyukai karena penari-penari jatil itu sering menjatili mesrangga dan terlalu dekat. Apalagi yang terlalu berlebihan. Saya tidak suka jatil seperti itu. Dan satu lagi, sabar. saya tidak boleh menari sama mesrangga masalahnya. Sudahlah. Ya udah guys, kita bahas di sini. Nanti saya dibully pula sama orang-orang reok. Kamu tenang, hidup tentram, dan lakukanlah apa yang membuatmu bahagia. Oke, saya akan mengajak Butter Dwi. Nanti senang-senang. Kamu nggak tahu kan? Butter Dwi suka minum yang senang-senang. Maksudnya? Iya, saya dan Butter Dwi suka minum yang senang-senang. Ada minuman enak banget. Dia Yakult campuran. Yakult itu minuman fermentasi susu yang buat sehat susu manusia. Kalau begitu, kita lakukan sesuatu. Yang kita bincang ini tidak boleh terlihat. Karena ini sangat khusus dan saya takut kalau mereka melihat terkena dampak energinya. Oke? Kita selidiki Bulan. Master Dede, ini nanti dulu kita lanjut di sore nanti ya netizen. Saya Nyinda, saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mingkar mingkur hengang koro Ayo sedulur lan konco, amalane tetep diwoco. Sing diparingi Mamas Karyo, ben diado sifat kang koro. Nanging ojo nganti lali, diwoco terus sampai pitu bengi. Baku sabar, ibu wajib, biar bagus waktu ini. Ayo master mbak kalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat, ilmu padu makin menunduk karena berisi. Jangan sombong, tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Masih bersama kami di Sindang Sejagat, pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat, stabat Strobot. Mari belajar master butter, ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu keras. Dunia menghindari ketua josum pendendam mirin jarawati ketui so ikhlas sabar lan tawakal. Ilmu bisa mancing gawe bekal, ojo njaluk nanging kudu sabar. Mergo ilmu itu kaya kembang mekar, tapi iso mergo ono proses. Tetap semangat master, mbak salah PSS. Sendang
Cenderang